Salom menjuah-juah manbanta krina perpulungan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada, khususnya jemaat Tuhan di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita untuk bersama-sama terlebih dahulu bersapaan teduh, mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kita dalam melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami di dalam istirahat kami, dan pada pagi hari ini kami boleh bangun kembali, diberikan kekuatan dan kesehatan serta hari yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Sebelum kami menjalani dan melakukan segala aktivitas kami mau datang ke hadapan-Mu, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan, menerimanya di dalam hati kami, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita dalam sapaan teduh pagi ini diambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, latar belakang Mazmur ini ialah ketika Daud melarikan dari Saul, kemudian dia pergi ke daerah Gad, dan dia dikenal oleh orang-orang Gad, orang-orang Filistin, bahwa dia adalah salah satu tentara yang dipuji-puji oleh orang Israel. Sehingga ketika Daud tahu bahwa mereka mengenalnya, dia menjadi sangat takut. Kemudian dia menjadi berpura-pura seperti orang gila, dan ludahnya meleleh ke janggutnya, sehingga ketika Akis Raja Gad melihat bahwa Daud sepertinya adalah orang yang sakit jiwa, sehingga dia mengusirnya dari hadapannya. Karena itulah Daud terlepas dari ancaman kematian. Peristiwa itulah yang membuat Daud mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan, karena dia terlepas dari ancaman kematian itu sendiri. Sehingga itu Daud mengatakan, aku hendak memuji Tuhan. Aku hendak memujinya dalam segala waktu. Puji-pujian kepadanya ada di dalam mulutku, karena jiwaku memuliakan Tuhan, dan muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Dia juga mengungkapkan bahwa aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari kegentaranku. Orang yang tertindas ini berseru kepada Tuhan, Ia mendengar, Ia menyelamatkan aku dari kesesakanku. Bahkan dia mengatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan dia. Jadi kata kunci di sini ialah
bahwa Daud dilepaskan, ya, dipelihara dan dihindarkan dari kematian itu karena dia hidup takut akan Tuhan. Kemudian di ayat 9 yang menjadi nas renungan kita dalam sapaan teduh pagi ini, dia mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya. Kalau kita melihat ayat ini, kita bisa membaginya menjadi 3 bahagian. Yang pertama, kecaplah dan lihatlah. Artinya dia mengibaratkan seperti makanan yang bisa kita rasakan sendiri. Jadi kebaikan Tuhan itu bukan sekedar cerita, bukan sekedar kesaksian orang lain, tapi kita sendiri bisa mengalaminya, menikmatinya. Kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kita. Lihatlah, artinya bahwa orang-orang pun dapat menyaksikan kebaikan Tuhan itu memelihara kehidupan kita. Kemudian yang kedua, betapa baiknya Tuhan itu. Dalam hal apakah yang disaksikan oleh pemazmur bahwa Tuhan itu baik kepadanya? Kalau kita membaca Mazmur 34 ini dengan lengkap, setidaknya kita akan menemukan di sana ada 4 kebaikan yang dialami oleh pemazmur sendiri. Yang pertama ialah menyelamatkannya dari kesesakannya, yaitu ancaman kematian dari musuh-musuhnya. Jadi kalau Daud bisa selamat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kemudian yang kedua, pemazmur mengatakan bahwa singa-singa muda kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kebaikan Tuhan itu nyata dalam segala keperluan, kebutuhan yang diperlukan oleh Daud, senantiasa dicukupkan oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, kebaikan Tuhan itu dirasakan oleh pemazmur, di mana Tuhan menghiburnya pada saat dia merasakan jiwanya merana. Kemudian yang keempat, benar bahwa kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan setia melepaskan mereka. Inilah beberapa kebaikan Tuhan yang nyata yang dialami oleh Daud sendiri ketika dia berlindung kepada Tuhan, ketika dia hidup takut akan Tuhan. Kemudian bagian yang ketiga, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Artinya bahwa orang-orang yang mencari perlindungan kepada Tuhan, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan akan mengalami kebahagiaan yang datangnya daripada Tuhan dalam bentuk kebaikan, dalam bentuk penyertaan Tuhan yang mereka alami sendiri di dalam kehidupannya. Oleh karenanya, apa yang dapat kita renungkan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, berlindunglah pada Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan, berserulah senantiasa kepadanya. Dan tentu kita tahu bahwa hidup takut akan Tuhan itu ialah mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan memelihara ketetapan-ketetapannya. Maka orang yang berlindung padanya, orang yang hidup takut akan Tuhan, akan mengalami kebaikannya. Dan kebaikan itu nyata dalam perlindungan yang kita akan terima daripada Tuhan. Kebaikan Tuhan akan kita alami bahwa segala kebutuhan kita senantiasa dicukupkan oleh Tuhan, sehingga kita tidak pernah kekurangan. Kita juga tidak terlepas dari berbagai-bagai yang membuat jiwa kita merana, dan kita akan mengalami penghiburan yang datangnya daripada Tuhan. Demikian juga ketika kita hidup takut akan Tuhan, bukan terlepas dari berbagai-bagai kesesakan, tapi Tuhan setia untuk terus menolong kita, sehingga kita senantiasa bisa bangkit berdiri melewati semua persoalan-persoalan kita. Nah, kalau kita sudah
mengalami kebaikan Tuhan itu, apa tugas kita? Sama seperti Daud, kita harus memberitakan bahwa Tuhan itu baik, menyaksikan bahwa Tuhan itu baik bagi orang yang berlindung padanya, bagi orang yang hidup takut akan Tuhan. Sehingga saudara-saudara kita yang mendengarkan kesaksian kita, yang melihat kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kita, maka orang lain juga akan datang dan berlindung kepada Tuhan. Tidak mencari perlindungan pada manusia, tetapi mencari perlindungan Tuhan, dan mereka juga akan hidup takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh kami sampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Kiranya hidup takut akan Tuhan ada pada kita, dan kita terus berlindung dan berseru kepadanya, maka kebaikan Tuhan itu akan nyata. Kita bisa mengecapnya, kita bisa melihatnya, dan juga kita bisa memberitakannya kepada orang lain. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Bahwa orang-orang yang takut akan Engkau, orang-orang yang menjadikan Engkau sebagai perlindungannya, maka mereka akan boleh berbahagia karena dapat mengecap dan melihat kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupannya. Biarlah kami semua menjadi orang-orang yang hidup takut akan Engkau, supaya kami sungguh-sungguh bisa melihat, merasakan kebaikan-Mu itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau angkatkan doa kami secara khusus buat Majelis Runggun dan juga jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Parindo dan juga di Perpulungan Ngabang dan Sungai Asam. Berkati kesehatan mereka, berkati segala usaha dan pekerjaan mereka agar dapat berjalan dengan baik, dan Tuhan memberikan berkat, keberhasilan dan keberuntungan, sehingga mereka juga senantiasa boleh menyaksikan bahwa betapa baiknya Tuhan itu bagi orang yang berlindung padanya. Kami juga tidak lupa mendoakan sekiranya ada jemaat Tuhan dalam keadaan sakit, mari Engkau sembuhkan. Mereka yang sedang bergumul menghadapi kesesakan, mari Tuhan Engkau yang lepaskan. Kami juga mau berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Pendeta Emeritus, Pendeta, Pertua Diaken Emeritus, Pertua Diaken, dan pengurus kategorial. Berkati semuanya dengan kebaikan-Mu. Berikan berkat kesehatan yang baik. Demikian juga dalam kami melakukan usaha pekerjaan kami, Tuhan berkati. Dan khususnya di dalam kami melakukan tugas pelayanan kami, mari Bapa Engkau berkati agar semuanya berjalan dengan baik. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami dan seluruh aktivitas pekerjaan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita sama-sama berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian.